Selamat bertemu kembali, saudara sahabat literasi. Hari ini kita akan berbincang kembali mengenai filosofi dalam budaya Manggarai, dan saat ini saya mau membagi filosofi 5R. 5R ini merupakan filosofi ada bersama dalam masyarakat Manggarai. Apa itu 5R? Kita lihat yang pertama adalah ris atau reis. Kemudian menjadi ruis, dari ruis akhirnya menjadi rais, dan kemudian raos. Ris, ruis, rais, dan raos ini akhirnya menjadi ras. Mari bersama-sama kita mengulik apa yang termuat di dalam 5R ini. Kita lihat yang pertama, ris atau reis. Nah, kata ris dan reis ini sebetulnya berasal dari kata ri atau rei. Jadi sebagian masyarakat Manggarai menyebutnya ri, sebagiannya lagi menyebutnya rei. Ri atau rei ini artinya tanya atau bertanya. Misalnya A, Agatha, B, Bibi. Agatha bertanya, ri atau rei kepada Bibi. Dan Bibi pasti memberikan jawaban atau balik. Kemudian kata ri dan rei ini mendapat tambahan huruf S sebagai akhiran di belakang ri dan rei ini tadi. Sehingga menjadi ris atau reis. Ketika sudah menjadi ris atau reis, kata ri dan rei ini sudah mengalami transformasi makna. Sehingga artinya menjadi salam, tegur sapa, menyapa atau menyambut, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Sehingga ris atau reis ini menjadi bagian dari konsep komunikasi dalam adat Manggarai. Kita melihat tadi bahwa kata ri dan rei mengalami transformasi makna dengan tambahan huruf S. Nah, ini merupakan keunikan dalam bahasa Manggarai bahwa setiap huruf yang ditambahkan di belakang kata suatu kata akan mengalami transformasi makna. Kata tersebut akan mengalami transformasi makna. Kita melihat kata aik. Ini contoh. Aik artinya entahlah atau tidak tahu atau terserah. Nah, kemudian aik menjadi aig. Aig tambahan huruf G, terserah saya. Saya yang mengucapkan dan saya mengatakan aig. Terserah saya. Kemudian icon. Icon tidak tahu dia atau entahlah dia, terserah dia. Nah, dia yang dimaksudkan itu secara tidak langsung, orangnya tidak ada di tempat. Kemudian icon. Icon terserah kamu, terserah kau. Dan yang bersangkutan, kau ini ada di depan saya. Di depan orang yang berbicara secara langsung. Kemudian Aix. Aix terserah kamu juga orang yang bersangkutan ada yang bersangkutan ini, kamu ini berarti lebih dari satu jamak. Ada di depannya langsung. Kemudian Aix, akhiran hurufnya D, terserah mereka, entahlah mereka. Artinya mereka ini tidak ada di depannya, tidak secara langsung diungkapkan. Jadi Aik, Aik, Icon, Icon, Aix, Icon. Oke, kita lanjutkan. Ri dan rei tadi sudah mengalami transformasi makna sehingga menjadi ris dan reis. Dari arti menyambut ini ada kondisi persyarat atau prasyarat yang dibutuhkan di dalam menyambut tamu. Di sini dibutuhkan sikap totalitas diri dari seorang yang menyambut tamu atau yang memberikan sapaan atau salam. Orang Manggarai menyebutnya memberikan satu istilah yang sangat menarik, imus isung, tawarangan, gelataran, jepek reweng. Ramah dengan baja berseri-seri dan tutur kata yang tepat sesuai dengan orang yang disambut. Jadi santun, sopan. Ini merupakan Manggarai identity atau identitas orang Manggarai yang senantiasa ramah kepada siapa saja.
Kemudian kita lihat bahwa dari konsep ini menunjukkan adanya sebuah penghargaan yang secara total atau totalitas diri yang dibutuhkan dalam penyambutan seorang tamu atau dalam sebuah sapaan. Artinya apa yang dikatakan, diucapkan dari kata-kata, raut wajah, mimik kita, gestur tubuh atau sikap tubuh membentuk satu kesatuan makna bagi lawan bicara. Sehingga pesan itu bisa sampai kepada lawan bicara secara utuh. Dan tidak akan menimbulkan mispersepsi atau salah tanggap oleh lawan bicara. Kemudian ada kondisi lain yang dibutuhkan. Ini merupakan disposisi batin yang dibutuhkan bagi seorang manggarai dalam menyambut tamu. Toe nakale apabam, koba apam, toe tegi tombol leba bombol, tegi rebeng le kekep berem, maik le rebeng hevesen, pantil manik patut gaung. Artinya di dalam menyambut tamu itu tidak ada suatu tujuan bahwa dibuat ramah, lalu menyuguhkan berbagai macam makanan, atau disambut dengan gembira, karena melihat apa yang dibawa. Jadi, le apa bam, apa yang dibawa, apa yang ditenteng, atau siapa dia, kedudukannya, statusnya, hartanya, dan seterusnya. Tetapi kita lebih melihat menghargai seseorang karena bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, bagaimana tindakannya yang memang patut dihargai, patut disambut, patut dirangkul dengan baik. Suasana ini bisa diringkas dengan satu kata, namanya lep. L-E-P, lep. Artinya teduh, sejuk, lembut, tenang. Jadi lo otombon, imus irus, tawarangan, naun gauk, manik nain, hiang hayata. Jadi antara apa yang dikatakan, apa yang ditunjukkan dalam wajah, mimiknya, raut wajah, kemudian bagaimana perilaku dan sikapnya, bagaimana ketulusan hatinya, dan bagaimana dia menghargai sesama. Dan ini sangat cocok menjadi kriteria atau nilai yang diharapkan dari seorang pemimpin. Kemudian R yang kedua adalah ruis. Ketika orang disambut dengan ramah, dengan baik, maka semula terasa asing atau orang yang belum saling mengenal menjadi saling kenal dan dekat. Ada suatu perasaan emosional yang terbangun di sini sehingga antara si A dengan si B tadi, Agatha dan Bibi tadi menjadi dekat. Bisa mengenal, bisa akrab, akhirnya menjadi saudara. Nah, suasana kebatinan saudara ini akan mewarnai interaksi selanjutnya dalam hubungan selanjutnya. Kita lihat bahwa orang Manggarai mengistilahkannya secara sederhana juga. Dekombekon teitaung atin, artinya keramahan di dalam ris membuka pintu persahabatan atau persaudaraan. Kunci yang pertama adalah bagaimana situasi kebatinan yang dibangun di dalam sapaan pertama tadi. Ris atau ris itu. Disposisi batin ini yang menciptakan kedekatan sehingga dengan rela hati sebagai saudara untuk rise. R yang berikutnya nanti. Ada bersama, saling membantu satu sama lain. Dengan demikian, kita melihat bahwa ruis ini melampaui ruang dan waktu. Tidak ada sekat, tidak ada batasan, dan ini selamanya. Orang Manggarai mengistilahkan bahwa eme ucok sondong lambung baru antara aku tahu. Siapapun yang masuk di rumah kita adalah saudara saya. Adalah orangku, saudaraku. Dalam ungkapan ini tidak ada lagi memisahkan atau melihat siapa dia, dari mana dia, sukunya, asalnya, kemudian agamanya dan seterusnya. Siapapun yang masuk dalam rumah kita adalah saudara kita yang wajib disambut, wajib dirangkul, wajib dihargai. Dan di sini
suasana yang sudah terbangun tadi ini akan berlangsung selamanya, tidak akan pernah berakhir. Kemudian kita lihat R yang berikut adalah rise. Artinya ada bersama, menemani, menyertai atau mendampingi. Tidak ada lagi kau atau aku, kami atau mereka, tetapi kita. Aku leleng ite leleng aku. Nah, kita lihat misalnya antara Paulus dan Nabas yang bertemu. Semula mereka tidak saling mengenal. Lalu Paulus bertanya, dari mana asalnya Pak? Nabas menjawab, saya dari Manggarai. Begitu kata Manggarai diucapkan, reaksi Paulus adalah kali cama iten. Kata iten di sini menunjukkan bahwa antara Nabas dan Paulus bukan lagi dua orang asing, dua orang yang tidak saling mengenal, tetapi satu saudara. Iten, satu. Jadi aku leleng ite leleng aku. Dengan demikian suasana yang terbangun ini menjadi suasana yang akrab, yang dekat. Sehingga filosofi kekitan ini menciptakan kehidupan masyarakat yang guyup, rukun dan berkembang. Rais HKM, Revok KMBU. Dalam kebersamaan ini seperti wejangan tadi, bahwa hidup bersama untuk bersama-sama hidup. Eme tokova ACKM, sorko elimem tauteti heseetan kole. Jika saudaramu tertimpa kesusahan atau masalah, ulurkan tanganmu untuk menolongnya, berdiri kembali atau mencari solusi. Sehingga di sini budaya Manggarai mengutamakan simpati dan empati, perhatian dan bantuan yang tanpa pamrih. R yang berikut adalah raos. Suasana yang terbangun dari 3R sebelumnya ini akan menciptakan namanya raos. Ramai, bahagia, harmonis, guyup rukun, penuh persaudaraan. Raos ini menjadi dampak atau hasil dari ris, ruis, dan rais. Manik mata, vokolonto cama, manik lelon, emelonto leo. Kebersamaan yang sangat membahagiakan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita melihat dari 4R proses ada bersama tadi akan menciptakan namanya ras. Menjadi banyak berkembang. Dari ris, ruis, rais, dan raus ini menjadi ras. Artinya suasana kebatinan, suasana lingkungan yang diciptakan oleh 4R tadi mendorong setiap diri individu dan komunitas untuk bisa berkembang. Sekaligus relasi yang dibangun ini menjadi daya tarik bagi siapa saja untuk bergabung dengan komunitas, bergabung dengan kelompok, bergabung dengan keluarga kita. Ras ini sebetulnya ungkapan yang biasa diucapkan untuk memberikan harapan bertambahnya keturunan atau anak. Ras bilang racap, res bilang lele, ragok atau raok lobo sapo, taij alavai, borek calabocel. Dalam arti ras dalam konsep bersama tadi ini kita melihat ras ini sama dengan beka gebuar. Berkembangnya anggota suatu kelompok masyarakat juga meningkatnya kesejahteraan bersama kemakmuran. Kita melihat kalau suasana penuh keakraban, penuh persaudaraan, guyup rukun, maka ini menjadi suatu situasi, suatu kondisi yang mendorong setiap diri individu dan komunitas untuk bisa memacu, mengembangkan potensi dirinya sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan anggota kelompok, komunitas, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kita melihat bahwa 5R ini yang diawali dengan 4R, ris, ruis, rais, dan raus ini akhirnya menjadi ras, menunjukkan karakter orang Manggarai yang bersahabat, rendah hati, ramah, dan mudah bergaul dengan semua orang. Dalam kasih, tidak ada pertanyaan, mengapa dan untuk apa. Memberikan suasana kebatinan yang mendorong setiap orang, diri dan sesama untuk berkembang, maju bagi diri dan komunitas, daerah Manggarai umumnya, dan Indonesia. Kita yang tercinta ini. Saudara sekalian, sahabat literasi, Raden Ajeng Kartini berpesan, habis gelap terbitlah
terang. Emansipasi perempuan bukan untuk menciptakan dominasi baru perempuan yang berkuasa atas laki-laki, namun menciptakan kemitraan sejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dunia ini milik kita bersama, laki-laki dan perempuan. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang dan lestari.